Nah, ini potensi yang begitu dahsyat ini saya lihat oleh Coach Shin Tae-yong dan Ketum PSSI coba untuk dimaksimalkan, ya kan? Untuk menarik pemain-pemain Indonesia keturunan ataupun kadang saya menyebutnya pemain diaspora untuk membela timnas kita. Nah, dari situ saya memiliki kesamaan visi dengan Ketum PSSI dan Coach Shin Tae-yong, bagaimana potensi-potensi yang untapped nih bisa dimanfaatkan. Keluarga mendukung, 3 keuntungan timnas Indonesia diperkuat Miliano Jonathans. Saat ini di timnas Indonesia, kita masih membutuhkan kekuatannya lebih juga di posisi kanan, jadi di sisi kanan dan sayap kanan. Dan ini menurutku Miliano Jonathans adalah opsi terbaik buat di sisi sayap kanan, karena dia bermain posisinya adalah benar-benar sayap kanan. Di Aubrey dia juga cerita kalau dia pure bermain di sayap kanan. Selain posisi itu dia kurang nyaman, jadi dia lebih suka bermain di posisi sayap kanan karena ciri khasnya dia adalah cut inside dan shoot. Miliano Jonathans akhirnya mendapat lampu hijau dari keluarganya untuk membela timnas Indonesia. Peluang untuk dinaturalisasi pun kini terbuka. Izin dari keluarga itu disampaikan oleh YouTuber Yusa Nugraha. Ia menjelaskan bahwa Miliano Jonathans dapat dukungan keluarga untuk membela timnas Indonesia. Dukungan itu datang dari keluarganya yang berada di Depok, Jawa Barat. Sebagai informasi, Jonathans merupakan salah satu dari 12 marga Belanda Depok. Jika Jonathans benar bisa memperkuat timnas Indonesia, maka ada beberapa keuntungan buat timnas Indonesia. 1. Bisa bermain di berbagai level timnas. Jika berhasil dinaturalisasi, Miliano Jonathans bisa diproyeksikan untuk bermain di berbagai level timnas karena usianya masih 20 tahun. Ia masih bisa diproyeksikan untuk bermain di timnas U20, setidaknya sampai April tahun depan. Juga bisa bermain di timnas U23 yang akan melakoni kualifikasi Piala Asia U23 tahun depan. Miliano juga tentu saja bisa dicoba Shin Tae-yong untuk bermain di timnas senior. 2. Melengkapi sisi kanan. Sejauh ini timnas Indonesia senior masih cukup sulit membangun serangan dari sektor kanan. Miliano Jonathans kebetulan berposisi sebagai winger kanan. Ia bisa melengkapi trio Ragnar Struijk di lini depan yang biasanya dipasangkan oleh Shin Tae-yong. 3. Solusi ketajaman lini depan Indonesia. Usianya memang masih sangat muda dan musim lalu sempat cedera lutut, tapi Miliano Jonathans musim ini tampil sangat impresif. Bersama Vitesse di Liga 2 Belanda 2024/25, Jonathans mampu mencetak 8 gol dan 3 assist dari 12 penampilan. Torehan gol itu 61% dari total gol Vitesse di Liga 2 Belanda sejauh musim ini. Ketajaman Miliano Jonathans bisa sangat membantu timnas Indonesia yang sejauh ini memang kesulitan menemukan sosok penyerang tajam di lini depan. Miliano Jonathans gabung timnas Indonesia, gelandang serang Belanda, kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI melalui pihak Kemenpora telah menemui langsung Miliano Jonathans. Miliano Jonathans didampingi keluarnya mendengarkan langsung peluang dapat bergabung timnas Indonesia. Miliano Jonathans adalah pemain sepak bola Belanda. Pemain keturunan darah Maluku Belanda ini ditawarkan dapat bergabung timnas Indonesia. Miliano Jonathans bermain pada klub Vitesse Liga Eredivisie Belanda. Pemain grade A ini bermain pada posisi gelandang serang. Kecepatan berlari dan skill bermain bola tidak diragukan lagi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berani merekomendasikan winger Vitesse 6, Miliano Jonathans, kepada PSSI untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Nama Miliano Jonathans menjadi sorotan pada Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Ia diketahui mengadakan pertemuan dengan staf ahli Kemenpora yang biasa mengurus diaspora, Hamdan Hamedan. Pertemuan ini diadakan di Indonesia, namun tidak diketahui di mana persisnya. Tak cuma sendiri, Miliano Jonathans yang berusia 20 tahun datang ke Indonesia bersama kedua orang tuanya. Hamdan Hamedan pun mengucapkan selamat berlibur kepada Miliano Jonathans.
Hamdan Hamedan merupakan sosok yang membantu PSSI dalam menyelesaikan proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan seperti Jordi Amat dan Sandy Walsh. Karena itu, pertemuan Hamdan Hamedan dan Miliano Jonathans akan menunjukkan ada potensi winger Eredivisie itu bakal berganti paspor dari Belanda ke Indonesia. Miliano Jonathans sejak 3 musim terakhir eksis di kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie. Di musim tahun 2023 sampai tahun 2024, Miliano Jonathans mencatatkan 6 penampilan Eredivisie. Pencapaian terbaik Miliano Jonathans sejauh ini adalah 12 kali membela Vitesse 6 di Eredivisie tahun 2022 sampai tahun 2023. Selain winger kanan, Miliano Jonathans biasa mentas sebagai gelandang serang. Pemain yang mendapatkan kontrak profesional dari Vitesse 6 di usia 16 tahun ini dapat dijadikan opsi untuk mengisi lini depan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekadar diketahui, timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan di lini depan untuk menghadapi negara-negara kuat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabarnya, PSSI sedang mendekati penyerang FC Utrecht, Ole Romeni, untuk mempertajam lini depan. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya lini depan timnas Indonesia jika Ole Romeni dan Miliano Jonathans mengisi lini depan skuad Garuda. Keuntungan kejutan timnas Indonesia naturalisasi Miliano Jonathans, ancam label witan anak emas Sintayong, berikut sebabnya. Nama Miliano Jonathans kembali mencuat dalam rumor pemain yang akan dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Bahkan disebutkan, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora sudah melakukan pergerakan untuk bisa realisasikan proses naturalisasi Miliano Jonathans. Mengingat, Miliano Jonathans memiliki syarat utama sebagai pemain diaspora karena memiliki darah keturunan Indonesia yang berasal dari Maluku. Hal itu disampaikan langsung oleh staf tenaga ahli Menteri TAM Kemenpora, Hamdan Hamedan yang menjelaskan buah dari pertemuannya dengan keluarga Miliano Jonathans. Pertemuan itu terjadi bebarengan dengan tengah berliburnya keluarga Miliano Jonathans di Jakarta. Namun, pada pertemuan itu, Hamdan Hamedan tak bertemu Miliano Jonathans karena harus mengikuti pre-season musim 2024-2025 bersama klubnya. Lebih lanjut, jika timnas Indonesia berhasil menaturalisasi Miliano Jonathans, posisinya yang biasa dimainkan di sayap kanan berpotensi besar membuat posisi pilar Persija Jakarta yang dipinjamkan ke Bayangkara FC, Witan Sulaiman terancam tergusur bila Miliano Jonathans berhasil dinaturalisasi. Menilik kelihayannya memainkan peran di dua posisi yakni sayap kanan dan gelandang serang, selain Witan Sulaiman dan Yakob Sayuri yang kerap memainkan peran di posisi itu, ada juga Marcelino Ferdinand dan Ricky Kambuaya yang bisa terancam posisinya. Mengingat, Miliano Jonathans juga mampu mengambil peranan di posisi gelandang serang, posisi yang kerap dimainkan Marcelino Ferdinand dan Ricky Kambuaya.